Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Cayenggreni dari kelas R2E kelompok 9 dengan NPM 2021215003000. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Irwan Siagian, MPD, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Akibat Proses Morfologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi dapat diartikan ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 30. Sedangkan menurut M. Ramlan, morfologi adalah bagian ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Jadi dapat disimpulkan, morfologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata dan pembentukan kata hingga berbagai fungsi perubahan-perubahan bentuk kata tersebut untuk mendapatkan makna yang berbeda. Selanjutnya ada proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan sebuah bentuk dasarnya. Menurut M. Ramlan, tahun 2009 halaman 51. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi. Yang pertama, proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Yang kedua, proses pengulangan atau reduplikasi. Yang ketiga, proses pemajemukan atau komposisi. Di samping 3 proses morfologi di atas, dalam bahasa Indonesia sebenarnya masih ada satu proses lagi yang disebut dengan proses perubahan jiro. Proses ini hanya meliputi sejumlah kata tertentu, yakni kata yang termasuk golongan kata verbal transitif, seperti makan, minum, minta, dan mohon, yang semuanya adalah kata verbal transitif atau kata verbal yang dapat diikuti oleh objek dan dapat diubah menjadi kata verbal pasif. Jenis-jenis morfologi. Yang pertama ada proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Pengertian afiksasi ialah satuan unsur gramatik terikat yang di dalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata lain atau membentuk kata baru. Menurut M. Ramlan, pada tahun 2009 halaman 55. Sedangkan menurut Harimurti Kridalaksana pada tahun 2007 halaman 3, afiks merupakan bentuk terikat yang bila ditambahkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Jadi dapat disimpulkan, afiksasi merupakan proses pembentukan kata yang mengalami pengimbuhan pada sebuah kata dasar. Macam-macam afiksasi. Ada 4 jenis afiksasi, yaitu yang pertama ada prefiks, kedua infiks, ketiga sufiks, dan keempat konfiks. Macam-macam afiksasi yang pertama prefiks. Prefiks atau awalan, yaitu afiks yang diletakkan di depan bentuk dasar yang biasa disebut dengan awalan. Prefiks dalam bahasa Indonesia meliputi men, ber, di, ter, penasal, pe, se, per, dan ke. Contoh prefiks. Yang pertama ada menasal ditambah dunia menjadi mendunia.
Yang kedua, ditambah dusta menjadi berdusta. Macam-macam afiksasi yang kedua ada infiks. Infiks yaitu afiks yang diletakkan di dalam bentuk dasar. Infiksasi dalam bahasa Indonesia sudah tidak produktif lagi. Artinya, yaitu tidak digunakan untuk membentuk kata-kata baru. Menurut Abdul Khair, tahun 2008 halaman 165. Infiks dalam bahasa Indonesia meliputi L, R, dan M. Menurut M. Ramlan, tahun 2001 halaman 60. Contoh infiks yang pertama ada tunjuk ditambah L menjadi telunjuk. Yang kedua ada suling ditambah R menjadi seruling. Yang ketiga ada getar ditambah M menjadi gemetar. Macam-macam afiksasi yang ketiga ada sufiks. Sufiks merupakan afiks yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Jumlah sufiks dalam bahasa Indonesia terbatas, yaitu hanya pada kan, an, i, dan nya. Menurut M. Ramlan tahun 2001 halaman 60. Contoh sufiks yang pertama ada besaran rumah dia daripada rumahku. Yang kedua ada coba warnai gambar ini. Yang ketiga ada tidurkan kamar sebelah. Macam-macam afiksasi yang keempat ada konfiks. Konfiks adalah afiks yang terdiri dari dua unsur yaitu di depan dan di belakang. Dalam bahasa Indonesia, konfiks terbagi menjadi kean, penasalan, peran, beran, dan senya. Menurut M. Ramlan tahun 2001 halaman 60. Berikut ini konfiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada konfiks peran, misalnya perbaikan, perkembangan. Konfiks penan, misalnya penjagaan, pencurian. Konfiks kean, misalnya kedutaan, kesatuan. Jenis-jenis morfologi yang kedua ada proses pengulangan reduplikasi. Pengertian reduplikasi menurut M. Ramlan tahun 2001 halaman 63, proses pengulangan ialah pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan ini disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang disebut bentuk dasar. Sedangkan menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 178, reduplikasi atau pengulangan bentuk satuan kebahasaan merupakan gejala yang terdapat dalam banyak bahasa di dunia ini. Dan sedangkan menurut Wendy Widya Ratnadewi tahun 2009 halaman 33, reduplikasi merupakan proses pembentukan dengan mengulang bentuk dasarnya, baik secara utuh atau dengan variasi fonem atau tidak. Bentuk dasar tersebut dapat berupa kata dasar, kata berimbuhan, atau kata majemuk. Kata yang dihasilkan melalui proses reduplikasi disebut kata ulang. Jadi dapat disimpulkan proses pengulangan atau reduplikasi adalah proses pengulangan dengan mengulang bentuk dasar baik secara seluruh maupun sebagian. Macam-macam reduplikasi. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 macam reduplikasi. Yang pertama, pengulangan seluruh, kedua, pengulangan sebagian, ketiga, pengulangan berimbuhan, yang keempat, pengulangan perubahan bunyi. Macam-macam reduplikasi yang pertama ada pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh merupakan proses pengulangan yang mengulang seluruh bentuk dasar. Pengulangan utuh disebut juga dwilingga.
Menurut Wendy Widya Ratna Dewi tahun 2009 halaman 34. Contohnya seperti kata muda menjadi muda-muda. Yang kedua ada kata kebaikan menjadi kebaikan-kebaikan. Macam-macam reduplikasi yang kedua ada pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian merupakan proses pengulangan yang mengulang sebagian bentuk dasar, baik di depan atau di belakang. Pengulangan sebagian dibagi menjadi dua, yaitu Dwi Purna dan Dwi Wasana. Menurut Wendy Widya Ratna Dewi pada tahun 2009 halaman 34. Dwi Purna adalah proses pengulangan bentuk dasar dengan mengulang suku kata pertama bentuk dasarnya saja. Contohnya pada kata laki menjadi lelaki. Yang kedua, pada kata tangga menjadi tetangga. Dwi Wasana adalah proses pengulangan bentuk dasar dengan mengulang bagian belakang bentuk dasarnya. Contohnya pada kata pertama menjadi pertama-tama. Macam-macam reduplikasi yang ketiga ada pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan merupakan proses pengulangan dengan menambah imbuhan. Contohnya kata daun menjadi daun-daunan, tari menjadi tari-tarian, pohon menjadi pepohonan. Macam-macam reduplikasi yang keempat ada pengulangan perubahan bunyi. Pengulangan perubahan bunyi adalah proses pengulangan yang mengulang seluruh bentuk dasar disertai dengan perubahan bunyi atau fonem. Perubahan bunyi tersebut dapat berupa perubahan bunyi vokal dan konsonan. Contoh perubahan bunyi vokal seperti kata warna menjadi warna-warni, gerak menjadi gerak-gerik. Contoh perubahan bunyi konsonan. Pada kata lauk menjadi lauk pauk, yang pada kata ramah menjadi ramah tamah. Makna reduplikasi. Dalam proses pembentukan kata, kata ulang memiliki beberapa makna. Menurut Wendy Widya Ratna Dewi pada tahun 2009, halaman 36 sampai 37. Makna reduplikasi yang pertama ada menyatakan banyak. Contohnya, rumah-rumah itu sudah tua. Pada kata rumah-rumah itu menyatakan banyak. Yang kedua, menyatakan banyak tak tentu. Contoh, pohon-pohon bergoyang tertiup angin. Pada kata pohon-pohon merupakan menyatakan banyak tak tentu. Yang ketiga, menyatakan intensitas. Contohnya, harga barang di toko itu mahal-mahal. Pada kata mahal-mahal yang berarti sangat mahal. Yang keempat, menyatakan sungguh-sungguh atau intensif. Contohnya, rajin-rajinlah belajar agar tercapai semua cita-citamu. Pada kata rajin-rajinlah itu menyatakan sungguh-sungguh. Yang kelima, menyatakan tingkat yang paling tinggi. Contohnya, gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Kata setinggi-tingginya menyatakan tingkat yang paling tinggi. Yang keenam, menyatakan agak. Contohnya, wajahnya kemerah-merahan karena malu. Kata kemerah-merahan berarti menyatakan agak merah. Yang ketujuh, menyatakan saling atau berbalasan. Contohnya, ibu dan bibi bersalam-salaman setelah bertemu. Kata bersalam-salaman memiliki saling bersalaman. Yang ke-8, menyatakan berulang-ulang. Contoh, berhentilah berteriak-teriak di dalam rumah. Kata berteriak-teriak menyatakan perbuatan dilakukan berulang-ulang. Yang ke-9, menyatakan perbuatan yang dilakukan dengan sama. Contohnya, seluruh anggota keluarga sedang duduk-duduk di ruang tamu. Kata duduk-duduk menyatakan
Perbuatan yang dilakukan dengan santai. Yang ke-10 menyatakan makna menyerupai atau tiruan. Contoh, mobil-mobilan itu terbuat dari kayu. Kata mobil-mobilan menyatakan menyerupai atau tiruan. Yang ke-11 menyatakan tak bersyarat atau meskipun. Contoh, duri-duri diterjangnya juga agar sampai di kota ini. Duri-duri menyatakan tak bersyarat. Yang ke-12 menyatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang disebut kata dasarnya. Contoh, dia bergelut di dunia karang-mengarang. Kata karang-mengarang menyatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan karangan. Jenis-jenis morfologi yang ketiga ada proses pemajemukan atau komposisi. Pengertian komposisi menurut M. Ramlan pada tahun 2001 halaman 76, kata majemuk adalah gabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Kata majemuk adalah kata yang terdiri dari dua kata sebagai unsurnya. Kata majemuk berbeda dengan gabungan-gabungan kata lainnya, misalnya frasa dan klausa, yang masing-masing unsur-unsurnya memiliki makna sendiri-sendiri. Menurut Wendy Widya Ratna Dewi pada tahun 2009 halaman 39, komposisi disebut juga pemajemukan. Pemajemukan merupakan suatu proses pembentukan kata dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Sedangkan menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 209, komposisi adalah hasil dan proses penggabungan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan, untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Jadi dapat disimpulkan bahwa komposisi adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menggabungkan satu bentuk bebas atau terikat dengan satu bentuk bebas atau terikat lainnya, sehingga menghasilkan kata majemuk. Unsur pembentukan kata majemuk dapat berupa: pertama, kata dan kata, misalnya rumah sakit, kamar kecil, meja makan, kereta api, dan orang tua. Yang kedua, kata dan pokok kata atau pokok kata dan kata, misalnya ruang lingkup, kolam renang, kamar tunggu, ulang tahun, dan sepak pojok. Yang ketiga, pokok kata dan pokok kata, misalnya cetak ulang, serah terima, lomba juang, baca tulis, dan tanam paksa. Ciri-ciri kata komposisi menurut Wendy Widya Ratna Dewi tahun 2009 halaman 40. Yang pertama ada salah satu atau semua unsurnya berupa pokok kata. Yang kedua, hubungan antar unsur-unsur pembentuknya sangat erat sehingga unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan dengan keterangan. Yang ketiga, unsur pembentuk kata majemuk tidak dapat dipertukarkan atau dibalik susunannya. Yang keempat, jika mengalami proses pembentukan kata, kata majemuk itu menjadi bentuk dasar secara utuh. Persamaan dan perbedaan kata majemuk dengan frasa. Kata majemuk dan frasa memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, keduanya merupakan gabungan kata. Perbedaannya, kata majemuk menghasilkan makna baru, sedangkan frasa tidak menimbulkan makna baru. Kata majemuk tidak dapat diberi keterangan salah satu unsurnya, sedangkan frasa dapat diberi keterangan pada setiap unsurnya. Macam-macam majemuk. Yang pertama, berdasarkan hubungan antar unsur pembentuk kata majemuk, dibedakan menjadi kata majemuk koordinatif dan subordinatif. Menurut Wendy Widya Ratna Dewi pada tahun 2009, halaman 41 sampai 42. Kata majemuk koordinatif adalah kata majemuk yang unsur-unsurnya memiliki kedudukan yang setara. Contohnya, suami istri, suka duka. Sedangkan kata majemuk subordinatif adalah kata majemuk yang unsur-unsurnya tidak setara. Contohnya, uang muka, tangan kanan, rumah sakit. Macam-macam majemuk yang kedua berdasarkan kelas atau unsur-unsur pembentuknya.
kata majemuk dibagi menjadi 9. Yang pertama, kata majemuk yang dibentuk dari kata benda ditambah kata benda. Contohnya, ibu, bapak, tanah air, kakak, adik. Yang kedua, kata majemuk yang dibentuk dari kata benda ditambah kata sifat. Contohnya, kartu sehat, berita baik, kabar bahagia. Yang ketiga, kata majemuk yang dibentuk dari kata benda ditambah kata kerja. Contohnya, ruang makan, meja makan, buku tulis. Yang keempat, kata majemuk yang dibentuk dari kata kerja ditambah kata kerja. Contohnya, daya upaya, pulang pergi, sepak terjang. Yang kelima, kata majemuk yang dibentuk dari kata kerja ditambah kata benda. Contohnya, makan hati, tulis tangan. Yang keenam, ada kata majemuk yang dibentuk dari kata kerja ditambah kata sifat. Contohnya, loncat indah, lari cepat, lompat jauh. Yang ketujuh, kata majemuk yang dibentuk dari kata sifat ditambah kata sifat. Contohnya, panjang lebar, panjang pendek, cantik molek. Ke-8, kata majemuk yang dibentuk dari kata sifat ditambah kata benda. Contohnya, keras kepala, tinggi hati, lapang dada. Yang ke-9, kata majemuk yang dibentuk dari kata sifat ditambah kata kerja. Contohnya, salah tulis, salah paham, salah sangka. Akibat proses morfologi. Pengertian morfofonemik. Peristiwa morfofonemik pada dasarnya adalah proses berubahnya sebuah fonem dalam pembentukan kata yang terjadi karena proses morfologi. Menurut M. Ramlan, morfofonemik mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Menurut Harimurti Kerida Laksana, proses morfofonemik adalah peristiwa fonologis yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Menurut Abdul Khair, morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi. Sedangkan menurut Alwi Hasan DKK, proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal yang dilekatinya dinamakan proses morfofonemik. Jadi dapat disimpulkan morfofonemik adalah peristiwa dari proses morfologi. Morfofonemik mengkaji tentang bunyi gabungan yang membentuk realisasi morfem dalam kombinasi morfem. Realisasinya menimbulkan variasi morfem. Perubahan bunyi yang terjadinya ketika morfem terikat bergabung dengan morfem bebas mengikuti kaidah tertentu. Perubahan fonem dalam proses morfofonemik terbagi dalam 3 wujud. Yang pertama, proses perubahan fonem. Kedua, proses penambahan fonem. Yang ketiga, proses hilangnya fonem. Pertama, proses perubahan fonem. Morfofonemik mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Proses perubahan fonem yaitu proses yang terjadi akibat pertemuan morfem menasal dan penasal dengan bentuk dasarnya. Fonem N pada kedua morfem itu berubah menjadi M, mem, N, nye, dan eng, sehingga morfem men berubah menjadi mem, men, dan meng, serta pen berubah menjadi pem, pen, dan peng. Menurut M. Ramlan, tahun 2001, halaman 84. Adapun kaidah-kaidah perubahan-perubahan fonem yang terpenting adalah yang pertama ada fonem N pada morfem menasal dan penasal. Fonem N pada morfem menasal dan penasal berubah menjadi fonem M. Kalau dasar kata bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem P, B, F. Contohnya seperti menasal ditambah pakai menjadi memakai. Penasal ditambah potong menjadi pemotong. Yang kedua ada fonem N pada menasal dan penasal. Fonem N pada menasal dan penasal berubah menjadi eng.
apabila bentuk dasar kata yang mengikutinya berawalan dengan fonem T, D, S. Fonem S khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contohnya seperti kata men ditambah tolak menjadi menolak, pen ditambah tebar menjadi penebar. Yang ketiga, fonem N pada morfem menasal dan penasal. Fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi nya apabila bentuk dasar kata yang mengikutinya berawal dengan fonem C, J, S, sya. Contohnya seperti kata men ditambah cuci menjadi mencuci, pen ditambah cairan menjadi pencairan, men ditambah jemput menjadi menjemput. Yang keempat, fonem N menjadi menasal dan penasal. Fonem N pada men dan pen berubah menjadi eng apabila bentuk dasar kata yang mengikutinya berfonem awalan G, H, K, H, dan vokal. Contohnya seperti kata men ditambah gempur menjadi menggepur, pen ditambah gali menjadi penggali, selanjutnya seperti itu. Yang kedua, proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan menasal dan penasal dengan bentuk dasar yang bersuku satu. Fonem tambahannya e sehingga menasal berubah menjadi menge dan penasal menjadi penge. Selain itu, ada pula penambahan fonem apabila morfem an, kean, penan bertemu dengan bentuk dasarnya. Terjadi penambahan fonem bunyi glotal apabila bentuk dasar itu berakhir dengan vokal a. Penambahan fonem w apabila bentuk dasarnya berakhir u, o, au. Dan penambahan fonem y apabila bentuk dasar berakhirnya dengan i, ai. Contohnya seperti men ditambah las menjadi mengelas, pen ditambah bor menjadi pengebor, an ditambah hari menjadi harian, kean ditambah lestari menjadi kelestarian. Yang ketiga, proses hilangnya fonem. Dalam proses hilangnya fonem dapat mengikuti uraian sebagai berikut. Yang pertama, proses hilangnya fonem N. Proses hilangnya fonem N akan terjadi apabila morfem-morfem menasal dan penasal bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar kata yang berfonem awal L, R, Y, W, dan nasal. Contohnya, men ditambah lupakan menjadi melupakan, pen ditambah lompat menjadi pelompat, men ditambah ramalkan menjadi meramalkan, pen menjadi ramal menjadi peramal. Yang kedua, proses hilangnya fonem R. Proses hilangnya fonem R pada morfem ber, per, dan ter akibat pertemuan morfem-morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dan bentuk dasar yang cukup pertamanya berakhiran dengan e. Contoh, ter ditambah rekam menjadi terekam, per ditambah serta menjadi peserta, ber ditambah rencana menjadi berencana, ber ditambah ternak menjadi beternak. Yang ketiga, proses hilangnya fonem K, P, T, S. Proses hilangnya fonem K, P, T, S akibat pertemuan antar morfem menasal dan morfem penasal. Contohnya seperti men ditambah kosong menjadi mengosongkan, pen ditambah kacau menjadi pengacau, men ditambah pudar menjadi memudar, pen ditambah putih menjadi pemutih. Baik, sekarang simpulan dari akibat proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan sebuah bentuk dasarnya. Terdapat 3 proses morfologi, yaitu proses pembubuhan afiks,
proses pengulangan, proses pemajemukan. Afiksasi atau proses pembubuhan afiks adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan morfem terikat berupa afiks pada bentuk dasar. Reduplikasi ialah salah satu proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara mengulang sebagian atau seluruh bentuk dasar. Komposisi adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menggabungkan satu bentuk bebas atau terikat dengan satu bentuk bebas atau terikat yang lain sehingga menghasilkan kata majemuk. Peristiwa morfofonemik pada dasarnya adalah proses berubahnya sebuah fonem dalam pembentukan kata yang terjadi karena proses morfologis. Proses fonem dalam proses morfofonemik terbagi dalam 3 wujud, yaitu proses perubahan fonem, proses penambahan fonem, dan proses hilangnya fonem. Baik, di sini ada daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari materi saya ucapkan terima kasih.